Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat semuanya. Baik, dalam pembelajaran kali ini sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sejenak ya. Silahkan berdoa teman-teman. Adik-adik semua baik, terima kasih. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang akidah akhlak. Aku senang berkalimat thayyibah. Sebelum itu mari kita artikan apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik, sopan, mengandung perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalimat thayyibah yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, subhanallah. Ya, seperti yang sering kita utarakan, ini subhanallah ya. Subhanallah artinya maha suci Allah. Kita bahas satu persatu ya. Subhanallah. Subhanallah ini sering kita ucapkan ya. Nanti kapan kita harus mengucapkan kalimat subhanallah ini? Yaitu yang pertama ketika kita melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, penciptaan Allah atas apa yang telah diciptakannya, pemandangan, maka kita wajib mengucapkan subhanallah yang berarti maha suci Allah. Subhanallah juga disebut atau dikenal dengan kalimat tasbih yang artinya pujian kepada Allah. Mungkin kita sering mendengar ya tasbih itu ya. Nah, atau diartikan juga subhanallah ini maha suci Allah. Nah, terus kapan diucapkannya kalimat subhanallah ini? Nah, supaya kita lebih mengetahui, ayo kita simak baik-baik ya. Jadi pengucapan kalimat subhanallah ini adalah yang pertama ketika kita melihat keindahan dan kekayaan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti penciptaan alam ini yang sangat indah ya. Yang kedua, merasakan kebesaran atas kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh ya. Yang keempat, merasa heran terhadap sikap seseorang. Jadi kita harus mengucapkan subhanallah. Yang selanjutnya, menyaksikan peristiwa besar tetapi bukan bentuk karena Allah. Yang keempat, merasakan kenikmatan yang diberikan atas kebesaran Allah. Ya, yang selanjutnya, ucapan subhanallah ini juga kita gunakan dalam berzikir ya. Dalam ba'da sholat, juga mengikat iman kita ketika lupa bacaan atau gerakan sholat ya, dalam sholat, terus lupa dalam menyampaikan amanah orang lain, kita harus wajib mengucapkan subhanallah. Nah, itulah pembahasan kalimat thayyibah pertama, yaitu subhanallah. Subhanallah ya, mudah-mudahan ini sering kita bacakan ya, untuk ketika menakjubkan, peristiwa-peristiwa menakjubkan, keindahan ya, yang murni itu kita serahkan kepada Allah. Ini adalah ciptaan Allah, karena semua yang terjadi pada alam ini adalah campur tangan Allah, bukan campur tangan manusia. Semua alam keindahan ini, makanya kita harus mengucapkan kalimat subhanallah ketika melihat, menyaksikan atau mendengar keindahan-keindahan ciptaan Allah. Maka kita harus mengucapkan subhanallah. Baik, itu anak yang pertama ya. Yang kedua adalah kalimat thayyibah masya Allah. Nah, masya Allah ini adalah atas kehendak Allah ya. Sering kita mengucapkan kalimat atau mendengar kalimat masya Allah ini. Nah, yang sekarang kita ketahui bahwa masya Allah ini adalah berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Masya Allah ini biasanya kita gunakan adalah ketika melihat kejadian atau peristiwa yang menakjubkan namun ada peran manusia pada kejadian atau peristiwa tersebut gitu. Nah, kalau tadi subhanallah hanya Allah, tidak ada campur tangan manusia. Nah, kalau ini penciptaannya karena ada campur tangan manusia, seperti gedung-gedung, masjid yang mewah, bangunan-bangunan yang megah itu adalah, nah ini juga taman-taman ya, taman-taman bunga ini ditanam oleh manusia, tapi ada campur tangan Allah di situ. Jadi ada kerjasama. Nah, makanya jangan sampai keliru pengucapan Masya Allah dengan Subhanallah. Sepintas seperti sama dalam arti, tapi dalam tujuannya atau penggunaannya berbeda. Nah, makanya ketika kalian melihat apa? Yang pertama, teman nakal ya, perampok kejam ya, orang kaya pelit, terus apalagi banyak yang lain-lainnya ya. Jangan lupa kita mengucapkan Masya Allah gitu ya. Masya Allah harus kita ucapkan karena itu semua yang terjadi ada campur tangan manusia gitu. Yang ketiga adalah kalimat thayyibah Allahu Akbar. Allahu Akbar ini artinya Allah Maha Besar. Maksudnya gimana? Nah, atau sering kita dengar dengan kalimat takbir, takbir, takbir gitu ya. Nah, takbir di sini adalah kalimat thayyibah Allahu Akbar yang tadi sudah kita pelajari, yaitu Allah Maha Besar. Nah, kita harus yakini bahwa Allah ini yang menciptakan seluruh alam dan juga isinya termasuk kita manusia. Makanya kita harus selalu mengagungkan namanya. Itu adalah bentuk takdim kita, bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam dan isinya beserta kita sebagai manusia yang mengaku makhluknya. Ya, makanya takbir ini adalah sesuatu kalimat thayyibah yang perlu kita biasakan teman-teman atau adik-adik semua ya. Nah, pengucapan kalimat takbir atau Allahu Akbar ini kapan nih? Yang pertama nih, coba ya. Yang sering kita lihat, yang pertama pidato atau khutbah Jumat. Nah, terus menyebut keagungan Allah, melaksanakan sholat dan berzikir, akan mulai suatu pekerjaan. Nah, itu ya. Terus para pejuang Islam, nah dulu para pejuang Islam atau para mujahid atau para musyahid ya, para pejuang yang berjuang dalam Islam itu sering mengucapkan kalimat subhanallah ini untuk membakar semangat gitu, sehingga sering dikatakan takbir. Bahkan Bung Tomo ya, sebagai seorang pahlawan yang gugur, ini juga mengucapkan kalimat takbir ini dalam perang di Surabaya atau arek-arek Surabaya gitu ya. Nah, takbir juga sering kita dengarkan nih ya pada saat Idul Fitri. Nih, siapa nih yang sering takbiran ke masjid atau mengucapkan takbir-takbir? Ucapan talbiyah takbir ini sering kita dengarkan pada hari raya Idul Fitri atau setelah puasa Ramadan ya. Oke ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Penggunaannya atau pengucapannya sudah kita dapat bedakan. Mudah-mudahan adik-adik semua, anak-anak semua bisa membiasakan dari mulai sekarang untuk pengucapan kalimat thayyibah ini. Semoga menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua dalam beribadah kepada Allah dengan kalimat thayyibah yang telah kita pelajari. Terima kasih anak-anak.